Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, teman-teman semua, sahabat TMP Elektro, hari ini saya akan iseng mereviewkan satu buah alat ukur. Ini adalah multimeter digital buatan Kyoritsu. Kyoritsu itu kalau nggak salah Korea ya, Korea ya, kalau nggak salah Korea. Oh Thailand, di sini made in Thailand deh, made in Thailand. Ini tipenya adalah KEW 1021R ya. Ini sebenarnya alat udah jadi semua yang alat di sini udah saya pakai semua teman-teman. Jadi kalau dibilang ini adalah video unboxing, bukan. Ini adalah video dari alat-alat yang saya pakai, dan kebetulan saya memang lagi longgar waktunya, jadi nggak ada salahnya ya saya review. Mungkin teman-teman barangkali nanti minat atau pingin punya alat seperti ini dan pengalamannya seperti apa, bisa dapat info dari YouTube saya ini. Oke, kita bongkar-bongkar, kita kupas tuntas apa dari multitester ini, kualitasnya, performanya, dan semuanya. Let's go. Ya, oke teman-teman, ini dia multitester digital merek Kyoritsu. Tipenya adalah KEW 1021R. Di sini ada 3 tombol, select ya, rel, dan H ya. Ini di sini untuk pemilihan pemilihan karakter apa yang mau kita pilih. Ada ampere, ampere DC, ampere AC, ohm, milivolt, milivolt DC, milivolt AC, volt DC, volt AC, dan di sini ada off ya. Jadi sudah lengkap lah ya. Cuman di sini untuk ampere DC dan ampere AC ya, ini kan pakai ini ya. Kemungkinan kalau kita mengacu ke manualnya, kalau nggak salah dia ada alat lagi di mana ini ujungnya dia memakai tang ampere yang model jepit seperti ini, jadi lebih enak lah ya untuk digunakan kayak gitu. Tuh, perkata saya udah pakai multitester ini udah hampir ada setahun dan saya cukup nyaman. Sampai akhirnya untuk saat ini saya udah beralih ke merek Sanwa ya, Sanwa PC 7000 ya. Jadi sebelumnya saya pakai ini, dan ini sekarang saya gunakan untuk di lapangan, tapi untuk di dalam ruangan saya menggunakan ini sekarang ya. Dan ini kebetulan saya baru beli ya, nanti saya review, baru beli. Nah, sebelumnya pakai ini menurut saya sih udah nyaman banget. Yang pertama dari tingkat selektor ini, biasanya kalau kayak merek-merek yang lain atau merek-merek yang Cina itu kan putarannya kan berat, itu stok gitu ya, jadi cepet, kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang kurang akurat, jadi dari dalamannya tuh lama-lama korosi, jadi pengukurnya kurang bagus gitu loh. Nah kalau ini mungkin dalamannya ya, ini kalau nggak salah ini dalamannya ini berupa ada kotrinya ya, ada pelornya ya, yang itu putih. Jadi kalau digerakkan, misalkan kita lagi posisi di ohm, kemudian kita mau cepat-cepat matikan, jadi enak banget tuh. Ya, enak banget tuh. Pokoknya mantep lah. Ini udah lama saya biasanya kalau ngukur ohm kemudian tiba-tiba saya matikan terus dia mati sendiri gitu. Apa maksudnya gini cepot gitu loh maksudnya. Tapi di sini juga ada fitur untuk otomatis off. Jadi nanti kalau seandainya multitester ini setelah kurang lebih 5-15 menit nggak dipakai, ini akan secara otomatis akan mati dan akan berbunyi pip panjang kemudian off dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir baterai yang ada di dalamnya itu akan cepat habis karena dipakai sama untuk standby gitu loh. Nah kemudian di sini dari tombol-tombol ini kita bisa lihat di sini ada select, rel, garis miring, max atau min, 1 second. Kemudian ini ada H, ada hold ya. Ini ada logo lampu ya. Select itu untuk memilih. Kalau rel saya jarang mainkan ya, saya jarang mainkan dan hampir saya nggak pernah mainkan sama sekali. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham untuk digunakan relnya itu untuk apa. Mohon maaf ya, saya nggak bisa jelaskan detail ini saya pure apa adanya, jadi saya hanya memainkan antara select dan hold saja ya. Rel itu relatif ya, jadi karena tombol ini saya jarang mainkan, jadi saya kurang bisa menjelaskan lah secara fungsi detailnya karena saya jarang memain di sini. Nah ini contoh di tombol select ini untuk memilih ya, misalkan di sini ini ada tombol ohm ini ada logonya, ada dioda
kemudian buzzer, kemudian kapasitor ya. Dioda di sini cep. Kalau baru dipindahkan dari saklar manapun menuju ohm, maka otomatis dia ada di pemilihan auto ohm ya. Jadi ohm ini ranknya tinggi ya, ranknya tinggi yang artinya tuh dari 0 ohm sampai mungkin mega ohm atau ribuan ohm dia bisa terbaca di sini gitu. Nah, ini saya coba membaca salah satu ada komponen SMD. Nah, waduh, penglihatan saya udah kurang jelas ini kalau begini nih, ini terlalu kecil teman-teman. Tapi ini yang tadi saya gunakan untuk mengukur yang analog, ini nilainya kelipatan 10 lah. Kita akan coba baca satu persatu. Dimulai dari paling atas, ini tuh kodenya 104, berarti 10 0-nya 4, 100K. Kita ukur berapa? 99,4K ya, artinya hampir mendekati ya, anggaplah toleransi lah ya. Kemudian ini 100, berarti 100 nya nggak ada, berarti ini 10 ohm. Kita coba cek. 11,6 ohm ya, oke lah, toleransi sedikit. Kemudian ini di 101, berarti 100nya 1 ya, berarti 100 ohm. Sep. 102 ohm, bener lah ya, berarti lebih 2 ohm. Nah, itu masih toleran lah ya. Kemudian yang ini 103 berarti 10K ya. Coba mana ya, 9K ya, 9,98, oke lah ya. Kemudian yang ini 122 berarti 120-nya 2, berarti 120 120 1K2 berarti 1200 ohm atau 1K2. Coba kita cek. Bener ya, 1,183 ya, toleransi sedikit. Artinya untuk pengukuran ohmmeter cukup lumayan bisa membantu ya, nggak pakai lama. Kemudian untuk pengukuran dioda, di sini saya menggunakan sampel, ada dioda IN4148. Dioda kita pilih select lambang dioda ya. Nah, ini lambang dioda. Ini di sini plus, ini min. Biasanya kalau plus ini dapatnya langsung merah, minnya hitam ya. Kalau multitester digital. Kita cek. Oke ya, lambang dioda di sini 0,569 volt. Kalau kita balik harusnya 0. Nah, 0 ya. Dibalik 0. Di mode seperti ini dia 0,569 volt. Ini lambang dioda, mantap, berarti ukur dioda bagus. Kemudian di sini ada satu lagi buzzer. Nah, ini buzzer. Buzzer itu untuk mengukur short ya. Jadi yang biasanya buzzer itu ada rank antara 0 ohm sampai kisaran 30 ohm ya. Kalau 30 ohm dia masih bunyi. Sekarang kita coba ukur di 10 ohm. Nah, ini 10 ohm. Nah, tuh, ya kan, bunyi kan. Jadi 0 sampai 30 ohm ya. Karena saya nggak ada resistor yang 30 ohm, nyarinya ya susah sebenarnya, ada aja cuman males ya. Intinya teman-teman, ini ya, kalau kita mengacu kepada manual, ini antara 0 sampai 30 ohm, rank ini masih buzzer ini akan berbunyi ya. Dan ini hanya bisa mengukur di menu buzzer. Tapi kalau lebih dari 50 ohm, katakanlah 100 ohm, maka ini nggak bisa ngukur. Contoh kita cari yang 100 nih, 101. Nah, ini dia. Masih bisa ngukur nggak ya? Oh, 102 masih bisa ya. 100 masih bisa. Tapi udah nggak bunyi ya. Nah, coba kita ukur untuk yang lebih tinggi itu di 103, berarti 10K. Ya, 10K udah nggak bisa, sudah tidak bisa terukur. Jadi untuk di buzzer, menu buzzer ini hanya bisa mengukur antara 0 kisaran sampai 100 ohm ya. Mungkin kalau udah 1K, ini 1K2, coba sebentar, 1K2 apakah bisa? 1K2 juga nggak bisa ya. Ini 1K2 nggak bisa. Coba kalau mode biasa ya 1,18. Tapi kalau mode buzzer
nggak bisa, tidak bisa terukur ya. Oke, mode buzzer itu berfungsi untuk mencari yang hambatannya rendah di bawah 50, tapi dengan catatan bisa bunyi. Biasanya kita gunakan untuk continue ya. Jadi misalkan ada sambungan kabel yang putus, kita cari dari mana sumbernya lah, maka ini digunakan ini. Cepet lah ya tuh. Jadi orang-orang kadang di para youtuber luar negeri ya, biasanya dia mengetesnya seperti ini. Ya, cepet sih. Jadi nggak pakai lama, dia langsung OTW pip gitu. Oke, diode buzzer ohm auto. Kemudian terakhir ini adalah kapasitor ya. Jadi kapasitor ini bisa mengukur nilai kapasitas kondensator, entah itu elektrolit elko, nonpolar, bipolar, maupun yang kayak milar gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini ada elko, nilainya adalah 120 mikrofarad. Kemudian kita tes, ini harus dimasukkan ke mode nanofarad ya, tuh nanofarad. Tes, berapa nilainya? 109 mikrofarad. Di sini tertulis 120 mikrofarad, yang artinya ya toleransi dikit lah. Oke, anggaplah normal lah ya. Kemudian ini ada lagi 4700 mikrofarad. Kalau nggak salah, untuk mengukur nilai kapasitor ini tertinggi, dia hanya bisa mengukur sampai di 2000 apa 1000 gitu loh. Nah, ini ada di 4700 mikrofarad 35 volt. Tapi kita coba ukur. Tapi sebelum ukur ya, kalau kapasitor harus di shortkan dulu atau dinolkan dulu untuk tegangan, yang takutnya masih ada tegangan. Jadi seperti ini dulu ya kan, di shortkan dulu gini supaya tidak ada tegangan di dalam kapasitor ya. Kita cek apakah bisa terukur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. nggak bisa, artinya ini memang benar ya. Kurang lebih ini kitaran 1000 kalau nggak salah. Coba teman-teman cek di buku manualnya. Ini 1000 mikrofarad ini maksimal. Nah, kemudian di sini ada lagi ini kapasitor 47. Ini berapa ya? Coba sebentar. 4700. Yang ini 1500 mikrofarad 16 volt. Nah, ini 1500. Coba kita cek. Kalau nggak salah 1000 ya. Apa 2000 ya? Kalau ini bisa berarti kisaran 2000 lah. Teng teng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Teret, nggak bisa. Haha. Jadi bener ya, ini cuman bisa mengukur sampai 1000 lah. Cuman saya 1000 mikrofarad saya nggak ada. Ini 2200 mikrofarad. Kalau ini nano nih masih 1000 mikrofarad itu banyak ya. 3222 berarti 222 nanofarad. Wah, ini mah kecil karena ini kan kapasitor ini. Oke, ini untuk pengukuran kapasitor hanya dibatas sampai 1000 mikrofarad. Kemudian pengukuran selanjutnya di sini ada ampere. Ini nggak usah karena ini harus pakai tang ampere. Jadi sini harus beli alat yang terpisah untuk mengukur tang ampere ya. Ini ohmnya taruh di sini tapi bisa membaca ya. Oh, berarti dari jadi sorry teman-teman, jadi tadi saya salah nyolok. Harusnya kan di com ya. Jadi minnya itu di com bukan di sini. Tetapi antara ini dengan ini dikasih apa namanya, fuse 10 ampere, yang artinya tuh memang terhubung ya. Kalau dikasih fuse kan terhubung gitu. Jadi tetap dia bisa mengukur dengan akurat, tapi tetap ya nggak bisa pasti. Takutnya saya salah. Tetap nggak bisa. Oke, selanjutnya AC ampere ini nggak bisa. Ini bisa, ini sensor ini tetap dia harus pakai alat yang terpisah untuk mengukur apa namanya, milivolt AC dan milivolt DC. Ini jarang saya pakai juga. Kemudian ini ada volt
DC dan volt AC ya, garis miring Hz atau persen. Jadi kalau DC itu memang Hz-nya adalah 0 Hz ya. Jadi tidak ada pilihan Hz ya. Kalau Hz itu frekuensi, jadi dia hanya ada di AC karena AC kan gelombangnya mengayun begini ya, atas bawah atau kotak ya, intinya tidak rata begitu kan. Jadi dia ada frekuensinya. Nah, sebagai contoh saya akan mengukur tegangan DC. Kalau DC ini berapapun, mau 1, sekian volt sampai ribuan volt, dia juga tetap bisa membaca. Tuh 1,384 ini jadi min karena kebalik saya ngukurnya, jadi harusnya seperti ini tuh kan, 1,383. Oke, coba saya ukur memakai ini. Saya coba pakai adaptor. Oh, ini 0. Ayo 18 volt sama lah ya, 23,46. Wih, sama coy. Buset, 47. Keren ini. Berarti ini adaptor ini super nih. 32,08. Oh, akurat men. 41,3. Wes. 50,46. 50,3. Oke lah, mantap. Sip. Kemudian AC. Untuk AC, ini AC sub 220 ya, 220 volt pas. Kemudian saya ingin mengetahui frekuensi, tinggal pilih tekan select 49,95 Hz. Sip, 50 lah, dibulatkan dikit. Oke, itu dia kegunaan dari Pioritsu ya. Selain enak digunakan, ini sangat rekomen ya. Tinggal diputar aja kalau saya udah gitu. Ininya saya lebih suka yang beli terpisah. Jadi probe-nya itu saya menggunakan jarum yang lancip. Mungkin kalau bawaannya itu kurang lancip ya. Jadi kalau yang saya beli terpisah ini harganya kisaran 30.000. Jadi kalau untuk ngukur yang kelas komponen SMD yang kecil-kecil kayak gini tuh lebih fokus aja gitu karena lancip ya. Jadi kalau aslinya kan dia agak gemuk, bentak. Oke, selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau tidak dibuka ya dalemannya. Seperti apa isinya? Woi, di sini tetap sama, dia menggunakan fuse-nya adalah 600 volt. Untuk arusnya di sini mau arus 10 ampere. Oh, ini arus 10 ampere. Oh, 10 ampere berarti ini teman-teman. Antara sini ke sini itu dikasih fuse 10 ampere ya, tuh dikasih fuse 10 ampere, ada tulisannya 10 ampere 600 volt tuh. Nah, itu kan fuse 10 ampere 600 volt. Ini untuk mengukur, mungkin mengukur arus ya, ya arus. Kemudian di sini baterainya saya juga pakai analog, jadi yang bisa dicas, nggak repot makan apa namanya biaya. Nah, ini baterainya saya memakai analog pro dengan kapasitas berapa ya, kapasitas arusnya adalah 900 mAh 1,2 volt ya. Ini triple A ya, triple A. Ini bagian belakangnya ada logo fuse 10 ampere garis miring 600 volt. Kemudian di sini ada LR03 atau R03 1,5 volt kali 2 AAA ya. Berarti standarnya memang ini harusnya 1,5, cuma saya pasang 1,2 karena saya memang menggunakan baterai yang bisa dicas ya, jadi nggak repot-repot. Di bawahnya ada tulisan made in Thailand. Oke, sebenarnya terus bawahnya lagi ada tulisan bahwa untuk menghilangkan bla 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 baterai cover to avoid electric shock, remove test lead before opening battery cover. Intinya petunjuk penggunaan, hati-hati saat membuka baterai cover ya, untuk ini jadi harus tutup lah, intinya begitu. Kemudian bagian belakang di sini ada logo Pioritsu. Terus apa lagi ya, kita harus dibuka sih. Kita lihat dalamannya seperti apa.
multitester Kyoritsu. Wow. Jadi dari probe baterai sini ya, jadi dari sini karena 1,2 atau 1,5 volt digabung, dia disambungkan menggunakan pair ya teman-teman. Tuh di sini ada pair 2, jadi pair ini terhubung ke sini ya, keren ya, jadi terhubung ke sini, jadi tidak melalui tembaga langsung. Mantap jiwa. Wih, dalamannya pun ngeri teman-teman. Ini ada IC kotak, nggak tahu tipenya berapa, yang jelas karena ketutup jadi kurang jelas. Ini ada 2 buah lampu. Ini untuk apa ya lampu ya? Kok lampu ya? Oh ya, lampu ini tertuju ke belakang teman-teman. Oh, lampunya ini tertuju ke sini, tapi di sini ditutup ya. Kemudian lampunya itu masuk ke sini. Yuh. Dan ini itu ada kaca tuh, di dalam ada kaca. Ini mungkin ada semacam kayak sensor lah, inframerah ya, inframerah. Cuman saya nggak, karena saya jarang menggunakan ya, mohon maaf. Jadi fungsi dari kedua lampu inframerah ini nggak saya pakai kayak gitu. Kemudian ini juga kayaknya lampu nih. Ini ada tulisannya di 202 T08N ya. Kemudian apa lagi ya? Apa kita mau buka? Penasaran? Buka aja mumpung ini barangkali bisa. Dan sepertinya memang membutuhkan alat khusus lagi untuk membukanya, karena dia menggunakan tipe obeng yang kecil. Saya juga belum pernah membukanya, baru kali ini ya, demi konten. Jadi kalau merek branded emang sih dalamannya tuh apa namanya, meyakinkan gitulah. Jadi solid gitu loh. Jadi komponen-komponennya tuh bener-bener tuh memang niat dibikin gitu. Wow. Ini ada kancingan, ini kancingan, ini kancingan, ini kancingan. Walah. Saya coba buka ya teman-teman, tapi kalau seandainya nggak berhasil ya mungkin semoga aja bisa ya. Apa ini harus diketok dulu gitu? Ngeri asli, ngeri. Ini semacam kayak semacam kayak apa namanya, jepitan gitulah. Ini dia, ini berarti benar teman-teman, ini dijepit ya, untung aja nggak patah. Biasanya itu saya paling hobi merusak. Kacau. Ini dia teman-teman dalamannya. Wow. Jadi kayaknya sudah ada koterinya atau apa gitu di dalam sini. Jadi begini pun enak banget ya, puterannya tuh gurih. Ya, ini dia komponennya. Di sini ada 3 IC, satu IC prosesor. Yang ini IC juga, mungkin regulator atau apa gitu, saya kurang tahu lebih cepatnya, dan memang kecil banget. Kemudian di sini ada 5 buah MOSFET atau transistor. Tapi komponennya secara visual ya, saya sebagai teknisi elektronik kalau melihat desain komponen seperti ini dengan PCB seperti ini kelihatan solid dan memang apa namanya, bagus lah, harusnya itu kuat. Kemudian di bagian bawahnya seperti ini tampilannya. Di sini untuk selektor ya, selektor apa yang mau kita pilih. Dan di sini dikasih gemuk ya, Vaseline, dikasih Vaseline. Saya jadi pengen ngasih Vaseline tapi kayaknya nggak usah lah. Ya ada Vaseline juga tapi kayaknya masih licin.
biarkan dulu lah, nanti kalau seret baru dikasih vaselin. Mambunya mambu cetakan pabrik. Oke, Kyoritsu Keo 1021R. Siap teman-teman, itu dia pembahasan multimeter kita yang sederhana sesingkat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.